mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang kehilangan buruannya semakin menjadi geram karena kuda mereka pun tertinggal jauh di belakang. Baru saja keduanya akan duduk beristirahat. Tiba-tiba dari kejauhan datang 2 ekor kuda yang ternyata adalah tunggangan mereka. Mereka beristirahat dan kemudian untuk mengisi perut mereka yang sejak pagi hari belum diisi, mereka berdua berpencar mencari hewan buruan. Sementara tidak jauh dari tempat 2 remaja karang sedana itu berada. Ayo kejarlah aku. Ayo kita kejar, ayo. Surti, Surti tunggu, jangan lari, Surti, tunggu Surti. Jantra, Soma, ajak kawan-kawanmu memintas. Aku khawatir dia akan menuju jurang batu yang curam itu. Cepat Jantra. Baik, Ki. Aku akan mencari Kakang Bahaya di sekitar hutan desa sini. Aku yakin dia akan menunggu. Surti! Ayah, mau main kejar-kejaran? Baiklah, aku akan bersembunyi hingga jauh. Itu ada orang datang mengejarku. Aku harus bersembunyi. Ya, kalian pasti tidak akan dapat menemukan aku. Surti, kembalilah kau nak. Surti, Ganda. Bagaimana Jantra? Apakah kau berhasil menemukan tanda-tanda larinya anakku di sekitar tempat ini? Saya sudah tiba beberapa saat di sini, tapi saya tidak melihat tanda apapun. Apakah kau sudah memeriksa ke bawah tebing ini? Dari ujung batu yang menjerok itu, saya melihat Ki. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di bawah tebing ini. Ki! Lihat itu, Ki. Lihat, Ki. Itu dia Surti di atas pohon di pinggir jurang itu, Ki. Kalian berhasil menemukan aku. Bagus. Surti, celaka. Jangan bergerak dari atas dahan itu, Surti. Jangan bergerak. Aku akan naik menolongmu, nak. Ki Ganda, kepala desa Selomerto, tersirap darahnya ketika melihat Surti anaknya berada di atas sebuah pohon yang menjorok ke tengah jurang. Sebuah pohon yang tidak terlalu besar, akan tetapi dipenuhi oleh dedaunan yang lebat. Diam! Jangan ada yang bergerak kemari. Jangan dekati aku. Aku ingin mencari Kakang Purbaya. Jangan dekati aku. Kalian semua jahat.
kalian telah mengusir Kakang Purbaya. Dengarlah, Surti. Dengarlah. Kita akan dapat mencari anak itu dan membicarakan baik-baik tentang hubunganmu dengannya. Sekarang ayolah, kau turunlah perlahan-lahan, nak. Baiklah, jika kau memang takut untuk turun, diamlah di situ. Berpeganglah erat-erat. Aku akan naik menolongmu, nak. Tidak! Jangan ada yang mendekatiku. Kalian semua jahat. Diam! Aku akan melompat ke bawah tanah jika ada yang berani mendekat kemari. Surti, jangan! Jangan, nak, jangan! Jangan lakukan itu. Ibumu tentu akan sedih dan merana seumur hidupnya. Jangan, nak, jangan lakukan. Ibu. Ayolah, nak. Ayolah. Kita kembali ke rumah. Ayo. Mengapa kau jadi seperti ini? Kawan-kawanmu pasti juga cemas jika sampai terjadi apa-apa dengan dirimu, nak. Ayolah, Surti. Lihatlah itu. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Sebentar lagi hari akan gelap, nak. Kalian semua kembalilah. Kembalilah. Aku akan menikmati indahnya sinar matahari sore. Aku akan menikmati sebagaimana kemarin bersama Kakang Purbaya. Pergilah kalian semua. Pergi. Pergi. Dan jangan ganggu aku. Pergi. Atau aku akan melompat ke bawah tanah. Pergi. Baiklah, Surti, baiklah. Ayo. Kalian semua pergilah. Pergilah dari sini, pergi. Ayo pergi. Oh, Dewata Agung. Apa yang dapat kulakukan? Apakah aku akan terus bersembunyi hingga hari menjadi gelap? Berbahaya sekali jika anakku berada di atas pohon itu hingga hari menjadi gelap. Tentu, ia akan menjadi semakin lelah dan tidak dapat dengan tenang untuk diam di atas teruk. Kakang Purbaya, kau tega meninggalkan aku, Kakang. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Biarlah aku mati saja di bawah jurang sana. Daripada aku membuat malu nama Ibu dan Ayah. Surti yang kini menjadi hilang kendali diri, bersiap untuk terjun ke bawah jurang yang sangat curam dan berbatu-batu. Ki Ganda yang melihat hal tersebut keluar dari persembunyiannya dan berusaha mencegah putrinya. Oh, jangan! Jangan lakukan, Surti, jangan! Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Surti! Surti tanpa ragu lagi melompat ke bawah. Akan tetapi belum terlalu jauh tubuhnya meluncur ke bawah. Sebuah bayangan dengan cepatnya berkelebat menyambar tubuh gadis yang tengah meluncur jatuh. Dan kemudian bagaikan burung camar yang lincah bersama dengan tubuh gadis yang dipondongnya. Bayangan itu kembali naik ke atas setelah menjejak sebuah ranting yang menjulur di bawahnya. Kau akhirnya datang dan menolongku, Kakang Purbaya. Hei, bagaimana kau tahu namaku? Kakang. Jangan tinggalkan aku lagi, Kakang. Terima kasih, anak muda. Kau telah menyelamatkan jiwa anakku. Tapi jangan kau kira dengan begitu kau akan dapat menghapus semua kesalahanmu di desa ini, anak muda. Hei, apa maksud paman? Aku sama sekali tidak mengerti. Baru saja aku menolong gadis ini. Mengapa paman justru bersikap seperti ini? Lepaskanlah anakku itu, anak muda. Tidak, aku yang justru tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Ini aku benar
benar-benar tidak mengerti. Ada apakah ini? Lepaskan anakku itu, anak muda. Ini, kau bawalah kembali anakmu ini. Tidak. Aku tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Tidak. Ayolah Surti. Janganlah kau teruskan sikapmu yang tidak tahu malu itu, Surti. Ayo. Tidak. Jangan pisahkan aku dengan Kakang Purbaya. Tidak. Jantra, serahkan anakku ini pada salah seorang penduduk dan bawa kembali ke desa. Dan kau bantu aku untuk mengadu jiwa dengan iblis keji ini. Agaknya telah terjadi sesuatu yang disengaja di desa ini. Aku telah terperangkap oleh 2 penyerang gelap tadi. Ya, mereka sengaja memancingku kemari. Dan 2 orang itulah yang pasti merencanakan semua ini. Bagus. Hari ini biarlah aku mati. Asalkan manusia seperti dirimu dapat kubinasakan. Hoi! Kepung tempat ini, Jantra. Jangan sampai lolos bajingan itu. Iya, Ki. Tunggu dulu, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putri Paman? Mengapa aku kalian tuduh sebagai manusia keji? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Hop! Iya! Hop! Iya! Hai! Iya! Hop! Raden Purbaya mengelak ke sana dan kemari. Sedikitpun ia tidak melayani serangan dari Ki Ganda kepala desa Slomerto. Sementara itu, Cempaka yang berhasil mendapatkan buruan tiba di pinggiran arena pertempuran sambil memondong seekor kijang yang cukup besar. Apa yang telah terjadi dengan adik Purbaya? Mengapa banyak orang mengepungnya? Dan ia terlibat tarung dengan seseorang. Apa yang telah terjadi, adik Purbaya? Celaka! Tiba-tiba saja aku diserang setelah menyelamatkan nyawa seorang gadis yang ingin terjun ke bawah jurang sana. Mengapa bisa demikian? Sudahlah, jangan layani mereka, adik Purbaya. Marilah, kita bakar buruanku ini. Tidak, Kak. Banyak keanehan yang terjadi di sini. Aku harus menuntaskan masalah ini. Hei, Jantra! Jantra, kau tangkap di situ, Jantra! Tangkap lawan wanitanya! Baik, Ki Ganda. Ayo, berketat kepungan pemuda itu. Aku akan menangkap gadis itu. Ayo. Pada saat ketegangan tengah memuncak, serombongan pasukan berkuda datang ke tempat mereka. Setelah menambatkan kuda mereka, rombongan pasukan itu berkelebat naik ke atas tebing yang berbatu terjal. Sementara itu, hari mulai gelap. Berhenti! Ganda! Hentikan pertempuran! Ki Janto! Itulah dia orangnya, Ki. Dialah pembunuh keji di desa ini, Ki. Ya. Sudahlah kau menyingkir saja. Biarkan semua ini menjadi urusan Keraton Sokaraja. Tunggu dulu, Tuan Prajurit. Banyak yang harus dijelaskan. Peristiwa ini benar-benar tidak ku mengerti. Aku tidak berbuat apapun di desa ini. Aku baru saja tiba. Pasti ada orang yang tengah berusaha merusak nama baikku. Setan licik! Kau tidak akan bisa mungkir. Seluruh penduduk desa Slomerto akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu itu. Membunuh dan merusak kehormatan anakku. Gila! Kalian semua gila! Adik Purbaya sejak beberapa bulan berada bersama-sama denganku. Dan selama lebih dari 7 hari selalu berada di sisiku. Kalian benar-benar gila. Bagaimana bisa kalian menuduhnya demikian? Dusta! Kami semua menjadi saksi, Tuan Prajurit. Ya, kami semua menjadi Ya, saksi. betul. Mereka pasti berdusta. Ya, bohong. Tangkap dan beri hukuman kedua-duanya. Ya, tangkap. Kau ikutlah bersama dengan kami semua ke Sokaraja. Biarlah nanti di sana kita bicarakan persoalan ini.
Baginda Suradipati tentu akan dapat menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Gila, seenaknya saja kalian mengatur. Sudahlah, kita tinggalkan saja mereka, Adik Purbaya. Bagaimana mungkin, Kak? Keadaan jadi seperti ini. Bagus. Rupanya kau masih memiliki harga diri, anak muda. Memang masalah ini harus diselesaikan. Untuk itu, ikutlah bersama kami. Jangan, Adik Purbaya. Persoalan ini akan menjadi semakin rumit jika kau mau mengikutinya ke Keraton Sokaraja. Kita tinggalkan saja mereka, dan kita akan menyelidiki masalah ini kemudian. Tapi, Kak, waspadalah. Bukan tidak mungkin ini semua adalah jebakan yang telah mereka atur. Ingatlah peristiwa di desa Lumudan. Cepatlah, anak muda. Aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Maaf, Tuan Prajurit. Aku membatalkan niatku mengikutimu ke keratonmu. Mari, Kak. Hup! Hai, tunggu! Jangan tinggalkan tempat ini! Oh, rupanya orang itu memiliki kepandaian yang tinggi. Ia mampu menyerang kita dalam jarak jauh seperti ini. Pemuda sehalus engkau dan gadis secantik ini ternyata adalah seorang iblis yang ganas. Ikutlah aku secara baik-baik, atau kau akan berurusan dengan kami, prajurit Sokaraja. Ayo, ikutlah. Kak Cempaka, lepaskanlah hewan buruan dari pundakmu. Laki-laki lawan kita agaknya tidak dapat dibuat main-main. Biarlah, aku khawatir akan lupa dan meninggalkan hewan buruan ini, Adik Purbaya. Agaknya kalian anak-anak muda yang keras kepala. Baiklah, aku akan menangkap dan mengiris sedikit kuping kalian karena kalian tidak mau mendengar kata-kataku. Awas, berhati-hati Kak Cempaka. Ternyata kau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan, anak muda. Baiklah, jagalah terus seranganku ini. Hei prajurit, kepung dan tangkap gadis liar itu. Biar pemuda pembunuh ini menjadi bagianku. Meninggalkan tempat ini dengan mudah. Pimpinan prajurit ini mempunyai kepandaian yang cukup hebat. Akan kuhadapi dengan kelelawan sakti. Kelelawar sakti. Bocah, agaknya kau mempunyai hubungan khusus dengan Resi Girindasana. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan manusia licik dan culas seperti itu. Adik Purbaya, tinggalkan tempat ini cepat. Baiklah, Kak. Raden Purbaya mencecar Ki Jantuk dengan serangan-serangan aji kelelawar sakti. Dan sesaat ketika Ki Jantuk tidak dapat lagi menahan serangannya, Raden Purbaya mempergunakan kesempatan itu untuk melenting dan meninggalkan arena pertempuran, menyusul Cempaka yang lebih dahulu meninggalkan arena. Hai, beritahu malam ini juga kepada Sri Baginda, aku akan menyusul dan mengejar anak itu. Hai Jantra, bantu prajurit Sokaraja untuk mengurus yang terluka. Dan kau Soma, ajak para penduduk untuk meninggalkan bukit ini, ya? Ayo. Ya, baik. Apakah yang telah terjadi di sini, Paman? Siapakah kalian? Kelihatannya di sini baru saja terjadi pertempuran. Siapa kalian? Saya Antenggulan, Paman. Dari seorang penduduk Silomerto sebelum tewas, kami mendapat keterangan tentang adanya buruan kami, Raden Purbaya. Oh iya, benar. Tapi siapakah yang kalian temukan itu? Kami tidak tahu. Keduanya telah tewas sebelum menceritakan siapa dirinya.
kami telah menguburnya di sebelah barat desa ini. Iblis! Setan! Apakah Paman dapat menunjukkan kemana larinya orang itu? Pembunuh keji itu berlari ke arah timur sana. Tangkaplah dia, Nona. Dan saya akan bersembahyang 100 hari untuk keselamatan dan kebahagiaan Nona. Tangkaplah pemuda yang telah merusak kehormatan anak saya itu, Nona. Ayolah, Wulan. Kita segera menangkapnya. Kami akan mencoba menangkapnya, Paman. Mari, Adik Sanjaya. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sanjaya melesat meninggalkan puncak bukit batu itu, menyusul kakangnya Raden Sakapalwaguna yang telah lebih dahulu meninggalkan mereka. Sementara itu jauh di depan mereka, Raden Purbaya dan Cempaka terus berlari menjauhi desa Slomerto. Kita rubah arah, Adik Purbaya. Kemari. Hup. Setelah merasa cukup jauh meninggalkan desa Slomerto, keduanya duduk beristirahat dan kemudian menyalakan perapian untuk membakar hewan buruan yang telah dipanggul Cempaka sejak tadi. Lihatlah, Adik Purbaya. Bajuku jadi kotor dan bau seperti ini. Ini semua karena mereka. Setelah perut kita penuh terisi, baru kita pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Dadaku berdebar-debar, Kak Cempaka. Rasanya aku tidak akan dapat tentram dalam situasi seperti ini. Tenanglah saja. Untuk beberapa saat, tidak akan ada yang dapat menemukan kita di sini. Mereka tentu akan mengejar ke arah semula kita menuju. Awas, dagingmu akan hangus. Ayolah, kita makan, Kak. Setelah itu, kita coba selidiki desa itu. Baiklah. Bagaimana, Kak? Kita berangkat sekarang. Iya, jika memang rasa lelah dan lapar sudah hilang, kita dapat lanjutkan perjalanan kita. Mari. Tunggu, Kak. Aku mendengar suara yang mencurigakan di semak sebelah kanan kita. Itu. Iya, kau benar, Adik Purbaya. Hei, Kisanak! Siapakah kau? Jika kau memang perlu dengan kami, ataukah kau ingin menghabiskan daging kijang ini? Ayo, keluarlah. Habiskan daging ini sebelum menjadi busuk dan dimakan hewan hutan lainnya. Inilah aku. Oh, rupanya kau belum juga puas dengan hajaran yang diberikan adikku. Ketahuilah anak muda, aku Ki Jantuk pantang untuk mundur dan berhenti menghadapi lawan bagaimanapun saktinya. Jika memang demikian, mengapa kau hanya bersembunyi saja sejak tadi dan tidak keluar menghadapiku? Bukankah kau sedang menunggu bala bantuan yang segera akan datang? Dan sementara belum datang bantuan itu, kau tidak berani munculkan diri? Setan betina muda, kau agaknya hendak mencari mati. Mengapa kau mengancam seperti itu? Bukankah untuk mengalahkan aku saja kau tidak sanggup? Bagaimana mungkin kau akan dapat menewaskan aku? Ayo, kita buktikan saja siapa di antara kita yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Lihatlah betapa liciknya engkau orang tua. Kau gagal mengalahkan adikku, kini mencoba menantang aku, mencoba mengalihkan lawan yang kau kira lebih lemah. Baiklah, marilah, akan kuhadapi kau, Ki Jantuk. Janganlah menyesal jika kau sampai terluka ataupun tewas karena pukulanku, Nona. Sudahlah, jangan hanya bicara saja. Apakah kau memang sengaja hendak mengulur waktu? Jangan seranganku ini, Paman Jantuk. Sudahlah, jangan
Jangan ganggu dan ikuti kami lagi. Kami akan mencoba menyelesaikan urusan kami dengan laki-laki desa yang demikian mendendam itu. Agaknya ada kejanggalan yang terselip dalam peristiwa ini. Mau kemana kau? Kembali ke desa itu. Bagus. Kembalilah kau ke sana. Kelak kita akan bertemu lagi di sana. Dan akan kita lanjutkan urusan kita ini. Terserah padamu. Marilah adik Purbaya. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Cempaka membalikan tubuhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi belum lagi ia melangkah, sebuah pisau kecil yang hampir tak dapat dilihat dengan mata berkelebat cepat menyambar punggungnya. Cempaka berusaha untuk mengelakkan, akan tetapi terlambat. Pisau itu telah lebih dahulu bersarang di punggungnya. Setan licik, kubunuh kau! Kubunuh kau! Ayo, bangun kau, bangun! Ayo, bunuhlah aku. Aku tidak takut mati. Manusia seperti kalian memang seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Siaplah. Kubunuh kau! Hai! Ayo, bangun! Hentikan Raden! Kau Bibi Wulan. Bagus. Kau masih mengenal diriku. Raden! Itulah dia. Itulah dia orang yang kita cari-cari. Dialah pembunuh Kakang Landayan. Dan juga pasti pembunuh ayahandamu. Bagus. Akhirnya aku dapat juga menemukan dirimu, pembunuh keji. Tunggu Raden. Menyingkirlah Bibi Wulan sebelum Bibi menjadi sasaran pukulanku. Tunggu Raden. Menyingkir. Hai! Adik Purbaya. Siapapun yang merintangiku untuk membunuh musuh besarku akan menemukan bagiannya. Tunggu adik Purbaya. Kita hadapi bersama-sama. Menyingkirlah Kak. Keadaanmu saat ini. Tidak. Apapun dan bagaimanapun keadaanku, kau tak dapat melarangku adik Purbaya. Ini adalah masalah kita. Raden Purbaya dan Cempaka bagaikan kesurupan menyerang Anting Wulan yang masih saja berdiri di hadapan Raden Purbaya dan juga Raden Sakapalwakuna. Sementara itu Sanjaya di luar arena memperhatikan pertempuran itu. Inikah Raden Purbaya, putra mahkota dari Karangsedana? Benar, dan wanita muda satunya itu adalah Cempaka, dayang pribadinya, yang kini telah diangkat menjadi anak angkat oleh Prabu Aji Konda almarhum. Berbahaya sekali keadaan Kak Wulan. Lihatlah, serangan dua anak itu membuatnya terdesak. Saya akan mencoba membantunya. Jangan. Ini adalah urusanku, Kakang. Biarlah aku yang mencoba menyelesaikannya. Raden Sanjaya perlahan-lahan mendekati arena pertempuran. Terlihat dengan jelas betapa serangan kedua remaja dari Karangsedana itu secara berpasangan membuat Anting Wulan kerepotan. Mundurlah Kak Wulan! Ini adalah urusanku. Biar aku yang menghadapinya. Mundurlah dan biarkan aku yang menyelesaikannya. Mundurlah Kak. Biarlah aku yang akan mencoba menghadapi pembunuh keji ini. Aku akan menghadapimu Sanjaya. Aku harus membalaskan semua perbuatanmu di Karangsedana. Apa pula ini? Perbuatan apa? Apakah rencana lambang Garuda yang terlepas dari kantung pembunuh itu belum cukup menjadi bukti? Tidak perlu kau keluarkan rencana itu adik Purbaya. Tidak perlu lagi mencari cahaya obor untuk mengenalinya. Aku yakin bahwa pembunuh yang kutemui, yang membunuh Kakang Landayan itu adalah orang itu adik Purbaya. Apa pula yang tengah kalian lakukan sekarang ini? Bersandiwarakah? Kalian ingin melemparkan semua tuduhan pada diriku? Tidak bisa. Kalian akan tetap harus menerima ganjaran atas semua perbuatan kalian. Atas semua kurban yang tidak berdosa. Setan!
adik Purbaya tidak pernah melakukan semua perbuatan keji seperti itu. Jika kau masih juga ingin menyangkal, ikutlah aku kembali ke desa Selomerto. Di sana semuanya akan menjadi jelas. Tidak. Ayo Raden, kita selesaikan saja pembunuh keji yang menjadi buruan kita itu. Hop! Tapi Kak, jangan pikirkan keadaanku. Aku masih sanggup untuk bertempur. Hop! Siapkan aji semedi dewa gila adik Purbaya. Hop! Ayo! Ayo! Cempaka yang keadaannya menjadi semakin melemah, tidak mampu untuk mengembangkan kelelawar sakti hingga beberapa saat. Kak Cempaka! Agaknya kita tidak akan kesampaian membalaskan dendam ayahanda, kakek, serta kakang Landayan. Untuk apa kau angkat aku, adik Purbaya? Tidak ada artinya. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dari sini. Menyerahlah Purbaya. Aku akan membawamu ke desa itu untuk menghitung seberapa besar dosamu. Aku akan menghitung dan mengumpulkannya. Kelak di Galuh, aku akan menentukan hukuman yang pantas untuk orang sekejam dirimu. Adik Purbaya, letakkan diriku. Biarkan aku di sini. Tinggalkan tempat ini cepat. Gelapnya malam akan membantumu meninggalkan mereka. Tidak, Kak. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan pergi atau tetap di sini bersama-sama dirimu. Tapi kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup. Tahta dan juga dendam ini harus terbalaskan. Tidak, tidak. Raden, jangan buang waktu. Mari kita tangkap mereka. Tapi Kakang, Raden, nyerahlah. Lihatlah itu keadaan Cempaka. Luka di punggungnya mengeluarkan banyak darah. Menyingkirlah kalian semua. Biarkan aku mengobati luka Kak Cempaka. Kau ikutlah bersama kami, Purbaya. Dan Cempaka jika tidak mempunyai kesalahan akan kami bebaskan. Dan tentu saja kami akan membantu menyembuhkan lukanya. Jangan menyerah, adik Purbaya. Pergi, tinggalkan tempat ini. Pergi, tinggalkan aku. Mereka pasti tidak akan mengusik diriku. Cukup, Purbaya. Letakkan gadis itu. Aku akan melumpuhkan dirimu. Kau sangat berbahaya. Letakkanlah, atau gadis sahabatmu itu akan menjadi kurban pukulanku kembali, Purbaya. Sejenak, Raden Purbaya menunduk, memandang wajah Cempaka yang berada dalam pondongannya. Wajahnya yang kian melemah, pucat karena darah yang terus saja mengucur tiada henti. Ketegangan kian merambat dan mencekam hati Raden Purbaya. Dan ketika pemuda itu akan mengambil keputusan, dari arah semak di kegelapan, keluar dua sosok tubuh mendekati mereka. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini di sana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Atau kalian terpaksa akan merangkak meninggalkan tempat ini. Babu. Siapakah kalian ini? Apakah kalian semua adalah komplotan dari Raden Purbaya? Pemuda keji, pembunuh di desa Selomerto. Akulah Raden Purbaya. Jika kau memang hendak mencari aku dan menangkap aku, lakukanlah. Dua orang laki-laki yang baru saja datang kini mengalihkan perhatiannya pada pemuda berdiri tak jauh darinya. Seorang pemuda dengan pakaian yang lusuh dan tengah memondong seorang gadis yang telah tidak sadarkan diri. Tidak mungkin kau pembunuh itu.
Jangan coba-coba memperdayai aku. Jika memang kau pembunuh keji itu, tentu adikku si Jantuk telah berhasil menangkapmu. Orang itukah yang kau sebut dengan nama Ki Jantuk? Manusia lemah tiada guna. Adi Jantuk. Adi Jantuk tidak sadarkan diri. Adi Pamor, sadarkan Jantuk. Ayo, aku akan menangkap pemuda setan itu. Baik, kakak. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu di sana. Tunggu. Biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan, siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sokaraja, akan merasakan akibatnya. Minggir dulu. Sementara itu, Ki Pamor berhasil menyembuhkan Ki Jantuk adiknya. Kemudian segera saja tokoh utama dari kerajaan Sokaraja menyerbu ke arah Raden Sanjaya yang berada di dekatnya. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kak Cempaka, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan lari kau berbahaya. Tangkap dan jangan biarkan mereka lolos. Jangan khawatir, Raden Sanjaya. Setan alas, karena perbuatan kalian ini aku kehilangan buruanku. Kepandaian laki-laki ini benar-benar tak dapat kubuat main-main. Aku harus menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuanaku. Hei, jangan lari. Aku Ki Jalak dari Sokaraja, pantang lari dalam bertarung. Bagaikan seekor kerbau jantan, Ki Jalak kembali menghambur dan kini menyerang Raden Sanjaya tanpa mempedulikan lagi keselamatannya. Pukulan-pukulan deras ditujukan pada Raden Sanjaya dan pukulan-pukulan Banyu Cakrabuana dari Raden Sanjaya diterimanya tanpa gentar. Gila. Pukulan-pukulanku seakan-akan membatu keras dan licin. Ilmu apakah ini? Aku akan melempar dan membantingnya dengan kekuatan inti Banyu Cakrabuanaku. Tidak ada artinya semua pukulanku yang hinggap di tubuhnya. Raden Sanjaya menggeram dan kemudian memutar tangannya tinggi-tinggi ke udara. Dan kemudian muncullah satu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu berputar-putar di hadapan Ki Jalak yang menjadi terpana sesaat. Dan belum lagi tokoh dari keraton Sokaraja itu tersadar, angin dahsyat itu telah menggulung dan kemudian mengangkatnya tinggi ke angkasa. Dan kemudian, bagaikan tangan raksasa, angin tersebut menghentak, membanting tubuh Ki Jalak ke batu-batu yang ada di sekitarnya. Tubuh Ki Jalak menumbuk batu-batu besar dan kemudian berguling jatuh. Akan tetapi sesaat saja, walaupun perlahan-lahan, tubuh itu bangkit kembali. Raden Sanjaya yang melihat hal tersebut kembali menggulung Ki Jalak dengan kekuatan inti dari Banyu Cakrabuana. Bagaimana? Apakah kau masih sanggup untuk meneruskan pertarungan kita? Apakah kau masih juga ingin mencampuri urusan kami dengan Raden Purbaya? Siapakah kau ini sebenarnya? Ilmu apakah yang kau pergunakan itu? Aku adalah Sanjaya, putra mahkota dari Galuh. Sanjaya? Iya. Galuh, bukankah itu sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan? Bagus jika memang kau mengetahuinya. Dan kuharap kau mau mengerti.
Anak muda itu adalah salah seorang buronanku. Biarlah aku yang menangkapnya dan mengadilinya di Galuh. Adi Pamor, berhentilah Adi. Mengapa kita harus menghentikan pertempuran ini dan mengalah pada mereka? Sudahlah Adi Pamor. Pemuda yang berada di hadapanku ini adalah putra mahkota Galuh yang memang tengah mengejar anak muda pembunuh itu. Putra mahkota Galuh? Iya. Biarlah kita sampaikan saja pada Baginda Suradipati. Baiklah, kami kembali ke istana. Angkatlah Adi Jantuk itu, Pamor. Kita kembali ke istana. Ayo. Baik, kakak. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang marilah kita ikuti kisah pelarian dari Raden Purbaya. Aku harus pergi sejauh-jauhnya dan menolong Kak Cempaka. Kak Cempaka, Kak, kegelapan malam membuatku tak dapat berlari cepat di tengah belukar ini. Jangan khawatir Raden Sanjaya, aku akan menangkap Raden Purbaya dan Cempaka. Aku tidak dapat berlari lebih jauh lagi. Bibi Bulan pasti akan dapat mengejarku. Aku akan mencoba menghentikan jalan darah Kak Cempaka. Mudah-mudahan lukanya dapat terhambat. Kenapa kau diam di situ? Mengapa kau tidak pergi jauh-jauh? Kau Bibi Bulan. Seharusnya aku menangkapmu saat ini, Raden. Seharusnya aku menangkap dan memaksamu untuk memberikan kembali kujang Cakrabuana yang telah kau curi. Dan juga karena pembunuhan-pembunuhan itu. Tangkaplah Bibi Bulan. Tangkaplah aku. Mengapa Bibi diam saja? Entahlah. Mengapa aku tidak ingin menangkapmu. Pergi. Tinggalkanlah tempat ini jauh-jauh. Tapi sebelumnya, katakanlah dulu padaku bahwa memang kau tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Galuh, di wilayah Pager Ageng, Banjaran, Jati Bandar, dan juga di desa Selomerto. Jangan lepaskan aku. Jika memang Bibi yakin akulah pembunuh keji itu, tangkaplah aku. Aku tidak yakin itu. Tapi tolonglah, kau katakan sendiri bahwa kau tidak pernah melakukan itu semua, agar hatiku menjadi tenang dan tidak merasa berdosa melepaskanmu. Berdusta pada junjunganku Raden Sanjaya. Terima kasih Bibi. Aku tidak pernah melakukan semua perbuatan itu. Nah, pergilah Raden. Pergilah segera sebelum Raden Sanjaya berhasil mengalahkan musuhnya dan mengejar kemari. Terima kasih, Bi. Pastilah ada persoalan aneh yang menyelubungi masalah ini. Aku tidak percaya Raden Purbaya, bocah yang kukenal demikian tinggi budinya, melakukan pembunuhan dan perbuatan biadab seperti itu. Aku harus mencabut pisau kecil yang menancap dalam punggung Kak Cempaka. Tahan sedikit, Kak. Aku akan mencabut pisau ini. Terus cabut. Bagaimana, Kak? Apakah jalan darah Kak Cempaka tidak terasa terhambat? Kaku-kaku.
Tidak. Tidak, Adik Purbaya. Pisau itu tidak dilumuri dengan pisau. Hanya sakit saja yang menyengat dari luka di punggungku. Lalu bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit. Hanya aku terlempar. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat lemah tubuhku. Haus sekali. Aku ingin minum, Adik Purbaya. Apakah ada air di sekitar tempat ini? Tunggu, aku akan mencarinya. Aku mendengar suara gemericik sungai tidak jauh dari sini. Aku harus segera mendapatkan air dan kembali ke tempat Kak Cempaka. Itu dia. Dari bayangan sinar bulan, jelas kulihat air itu memantul. Dengan tergesa-gesa karena memikirkan cempaka yang ditinggalkannya, Raden Purbaya mengambil air sungai itu dengan daun yang banyak terdapat di pinggir sungai. Tanpa disadarinya, sebuah benda jatuh dari ikat pinggangnya yang sudah semakin mengendor. Setelah meneteskan air ke mulut cempaka, anak gadis itu kemudian memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia lelap tertidur. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku kemari. Aku harus berusaha menyembuhkan Kak Cempaka. Baru kemudian mencari kembali pembunuh orang tuaku itu. Mengantuk sekali mataku ini. Biarlah kuserahkan keselamatanku pada Dewata Agung. Aku ingin sekali memejamkan mataku ini. Hari sudah terang. Kak Cempaka masih pulas tertidur. Biarlah, kubiarkan saja ia terus tertidur. Istirahat banyak akan lebih baik untuknya. Aku mendengar suara seseorang yang tengah mendekat. Celaka. Raden Sanjaya bersama dengan Paman Saka dan Bibi Antingwulan. Kak Cempaka tidak boleh terganggu. Aku akan memancingnya menjauhi tempat ini. Kak Cempaka pasti tidak akan dapat mengendalikan dirinya jika bertemu dengan mereka. Agaknya tadi malam mereka bermalam tidak jauh dari tempat ini. Kini mereka hendak membasuh muka. Apa itu yang mereka temukan? Lencana Garuda Emas. Celaka. Di mana lencana emas yang kutaruh dalam ikat pinggangku? Pastilah itu lencanaku. Ya, lencana itu jatuh dari ikat pinggangku ini tadi malam ketika aku mengambil air untuk Kak Cempaka. Celaka. Mereka agaknya kini mencurigai sekitar tempat ini. Aku harus lebih menjauh.
Woi, siapa itu? Celaka, aku harus cepat menjauhi tempat ini. Di sana ada seseorang. Hei, berhenti kau! Pastilah kau Purbaya. Berhenti! Iya! Rupanya memang benar engkau. Di mana kau sembunyikan sahabat wanitamu itu? Keadaannya sangat parah. Aku tidak ada waktu untuk berbicara banyak denganmu. Benar-benar hebat Purbaya. Raden Purbaya kemudian mengerahkan semua daya dan upayanya untuk membalaskan dendamnya atas penderitaan kakeknya Mamang Kuraya serta ayahandanya almarhum yang tewas dan juga Raden Landayan. Serangan-serangan yang dilancarkan kini tanpa mempedulikan lagi keselamatan jiwanya. Aji Semedi Dewa Gila dilancarkan. Untuk beberapa saat Raden Sanjaya terdesak dan bingung menghadapi serangan-serangan yang tidak terduga dari Raden Purbaya. Tapi setelah Raden Sanjaya menggelarkan Aji Inti Banyu Cakrabuana, keadaan menjadi berubah. Raden Purbaya tak dapat lagi mengembangkan serangannya. Oh, benar-benar hebat Purbaya. Untuk itu aku mengharapkan kau mati saat ini. Celaka, kekuatan prahara yang diciptakan oleh Sanjaya membuatku tak dapat maju mendekatinya. Adik Sanjaya, jangan lukai Purbaya. Aku akan menangkapnya dan mengadilinya di Galuh Kaulan. Menyerahlah Purbaya. Kita akan mencoba menimbang semua kesalahanmu itu. Kau akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Iya, menyerahlah Purbaya. Jika memang kau bisa membuktikan dirimu tidak bersalah, kau pasti akan bebas dari semua hukuman. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada kalian. Kedatanganku kemari justru adalah untuk menangkap dirimu. Apakah salah Raden Sanjaya? Mengapa kau bersikeras untuk menangkapnya? Kematian ayahandaku, Kakang Landayan, suami dari Kacempaka, serta guruku yang nyaris mati, semua adalah karena ulahnya. Untuk itulah, aku yang saat ini hendak menuntut balas. Jadi, tidak mungkin aku menyerah apapun alasannya. Tunggu dulu. Kau hanya mengada-ngada. Dasar pembunuh keji. Adik Sanjaya, kukira Raden Purbaya tidak berdusta. Jadi kau menganggap akulah yang sesungguhnya pembunuh keji itu? Bukan, tapi ada satu masalah yang mencurigakan yang terselip di sini. Penduduk desa Lumudan di Galuh telah memberikan ciri-ciri pemuda itu. Dan juga penduduk desa Selomerto yang menjadi yakin bahwa pemuda inilah pembunuhnya. Apalagi yang kau anggap masalah Kakak Wulan. Benar Adik Wulan. Raden Purbaya saat ini bukanlah Raden Purbaya yang kenal dahulu. Ingatlah, dia pernah menjadi murid Jerangkong Hidup untuk waktu yang cukup lama. Tapi Kakang, apa yang tidak dapat dilakukan oleh murid Jerangkong Hidup? Perbuatan buruk apa? Kukira tidak ada lagi alasan yang perlu kita dengarkan. Nah, kau dengar sendiri Purbaya. Itulah keputusan kami. Menyerahlah kau, atau kau akan terpaksa kami ringkus dengan paksa. Majulah, aku masih sanggup untuk menempurmu beberapa saat. Raden Purbaya benar-benar hebat, Wulan. Kau lihatlah itu. Kincir metu tingkatan ke-10 yang digelarkannya. Aku harus segera meringkusmu, Purbaya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu.
Sanjaya terus mendesak Raden Purbaya dengan pukulan-pukulan berantainya. Dengan aji semedi Dewa Gila dan kincir metu, Raden Purbaya berusaha untuk mengendorkan tekanan-tekanan Raden Sanjaya. Tapi bahana dari serangan Banu Cakrabuana tingkatan ketiga tidak dapat ditahan kehebatannya oleh Raden Purbaya. Kasihan sekali kau Purbaya. Beberapa saat lagi anak itu akan berhasil ditubuhkan dan bisa Raden Sanjaya. Iya, agaknya demikian. Di manakah kekuatan aneh yang menurut kakek Mamang Kuraya dimiliki anak itu? Kekuatan aneh dan juga keampuhan Banyu Cakrabuana yang lebur menjadi satu ke dalam tubuh Raden Purbaya. Apa yang terjadi di bulan? Lihat ini. Langit perlahan-lahan menjadi gelap. Akan hujankah? Ya. Tapi mengapa sedemikian cepatnya matahari menjadi pudar? Dan Kakang, hari menjadi semakin gelap. Ada apakah ini? Adik Sanjaya, berhenti! Hentikan pertempuran kalian! Di manakah kau? Kita coba maju ke depan, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan Raden Sanjaya. Raden! Lihat tadi bulan. Hari kembali menjadi terang. Kakang, di mana Raden Sanjaya? Ketika kegelapan perlahan-lahan sirna dan menjadi terang kembali, Anting Wulan dan juga Raden Sakapalwakuna menjadi terkejut bukan alang kepalang karena mereka tidak melihat Raden Sanjaya lagi. Beberapa tombak di hadapannya, dengan lutut gemetar, Raden Purbaya berdiri, sedangkan di sekitarnya tidak nampak bayangan seorang pun. Raden! Di manakah Raden Sanjaya? Aku tidak tahu, Bibi. Kau berkata tidak tahu. Setan. Janganlah berpura-pura suci, iblis licik. Kau pasti telah mengambil kesempatan saat hari menjadi gelap. Katakan, di mana Raden Sanjaya? Aku benar-benar tidak tahu di mana Raden Sanjaya, Paman Saka. Kakang, sabarlah Kakang. Kita belum lagi mencarinya. Ayolah, kita mencari di sekeliling tempat ini. Hup, hup. Aneh. Apakah yang baru saja terjadi tadi? Mengapa tiba-tiba saja hari menjadi gelap? Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit-sakit. Aku harus segera kembali menjenguk Kak Cempaka. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, adik Purbaya? Kau sudah bangun, Kak? Oh, kau bertempur kembali dengan mereka? Iya. Bagaimana dengan lukamu, Kak? Oh, tidak apa-apa. Oh, hanya sedikit luka di punggungku. Tidak terlalu menghambat gerakanku. Oh, di manakah mereka? Entahlah.
Mungkin mereka telah pergi. Beristirahatlah kau, adik Purbaya. Aku akan melihat-lihat di sekeliling tempat ini. Tunggu Kak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini. Tapi bukankah mereka masih ada di sekitar tempat ini? Kukira mereka sudah menjauh. Sudahlah, duduk dan temanilah aku di sini. Oh, adik Purbaya, apakah dengan begitu kau ingin melepaskan mereka? Melepaskan rasa sakit hati kita? Melepaskan dan menghapus semua dendam kita? Memang aku... Ayahanda sana bukanlah ayahku. Tapi aku telah menganggapnya bagaikan ayah kandungku sendiri. Ayahanda sana terlalu baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu dengan begitu saja. Dan kakek Mamangku Raya serta Kakang Landayan suamiku. Aku harus membalaskan kematian orang-orang yang kucintai. Aku harus membalaskan semua itu. Aku. Ya, kita akan membalaskan semua itu, Kak. Tapi kita harus mengerti, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk menghadapi mereka. Ingatkah Kak Cempaka semalam? Kak Cempaka menghalangi niat saya untuk bertarung menghadapi mereka. Kak Cempaka memaksa saya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apakah maksud kakak itu? Apakah maksud kakak itu? Menyelamatkan diri dan meninggalkan kakak yang terluka? Aku tidak ingin kau tewas, adik Purbaya. Kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup, adik Purbaya. Tetap hidup agar kelak dapat membalaskan sakit hati kita ini. Bukankah demikian? Iya. Kita harus membalaskannya, adik Purbaya. Nah, jika begitu, tetaplah tinggal di sini. Untuk sementara, kita akan berusaha untuk menjauhi mereka. Kita harus mengembalikan kesehatan dan tenaga kita sepenuhnya. Aku yakin kita berdua akan dapat menghadapi Raden Sanjaya. Kau harus tetap hidup. Kita harus tetap hidup. Aku tidak ingin kehilangan engkau, Kak. Aku tidak ingin kehilangan engkau lagi. Sudah cukup 3 tahun aku menderita. Aku menderita kehilangan engkau. Aku tidak ingin kehilangan engkau lagi. Jangan sebut-sebut itu lagi, adik Purbaya. Aku sudah bukan lagi Cempaka yang dahulu. Aku kini bukan lagi seorang gadis. Aku kini seorang janda. Tidak, Kak. Jangan sebut-sebut hal itu. Aku tahu apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu. Kakang Landayan telah menceritakannya padaku. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap... Cukup, Raden. Jangan lanjutkan semua itu. Jangan lanjutkan semua kata-katamu itu. Kakang Landayan. Kakang. Aku berdosa padamu. Aku berdosa. Sudahlah, Kak. Jangan lagi menangis. Aku khawatir jika Raden Sanjaya tiba-tiba hadir di sini. Aku belum ingin berhadapan dengannya. Aku ingin menunggu kesembuhanmu. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Iya. Kita akan menghadapinya bersama-sama.
Ada apa, Kakak? Tidak. Hanya luka di punggungku terasa sedikit sakit. Nah, jika begitu, beristirahatlah. Kita akan dapat menyusul Raden Sanjaya. Bukankah kita mengetahui arah tujuannya? Iya. Tapi kaki Gunung Wukir sangatlah luas. Bagaimana nanti kita akan menemukannya? Kita akan mencarinya. Percayalah, Hyang Agung pasti akan menunjukkan jalan pada kita. Kita pasti akan menemukannya. Ya. Baiklah. Kita akan beristirahat 1-2 hari sambil membicarakan jurus dan gerak bertempur berpasangan yang pernah kita latih dahulu. Iya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali semua yang kita latih dahulu dan hampir kita lupakan. Seluruh tubuhku sakit-sakit akibat pertempuran dengan pembunuh keji itu. Marilah kita bersemedi untuk memulihkan semua kekuatan kita. Baiklah, adik Purbaya. Marilah. Hup! Sebenarnya aku ingin keluar dan mencacah tubuh kedua anak itu dan mencari kujang pusaka yang katanya masuk ke dalam tubuh kedua anak itu. Iya, benar tuanku. Rasanya ingin mengorek dan mencari kujang pusaka itu. Tapi tuanku, sebaiknya kita berhati-hati. Jika sekali lagi kita membuat kesalahan, mungkin tidak akan ada ampun lagi untuk kita. Tapi, apakah memang masih ada kekuatan halus itu di dalam tubuh kedua anak itu? Aku ragu. Aku tidak percaya. Jika memang kekuatan itu masih ada dan bersarang dalam tubuhnya, mengapa dia tidak berhasil membunuh Sanjaya? Mengapa dengan mudahnya anak itu dilempar, dibanting oleh Sanjaya? Iya. Memang mengherankan tuanku. Tapi, ya, sebaiknya lah kita jangan mengambil resiko. Jangan mencari penyakit dengan kekuatan yang tidak terlawankan itu. Biarkan saja tuanku. Semua ini belum selesai. Raden Purbaya tidak akan mungkin menerima dengan begitu saja. Juga Cempaka. Mereka tidak akan mundur. Mereka akan datang kembali mencari Sanjaya. Iya. Ya, untukku memang sebaiknya lah Raden Sanjaya mampus. Aku akan berdoa untuk keberhasilan Purbaya. Bagus sekali anak itu. Bagus sekali ia tidak ingin mengadu nyawa dengan percuma. Ia menyadari akan keadaannya. Karena itu ia mundur untuk kemudian bangkit dan menggigit kembali. Bagus Purbaya. Tunggulah, aku akan memberikan keterangan arah kepergian Sanjaya padamu, Purbaya. Tunggulah, aku akan menyiapkan rencana itu. Tuanku, tapi untuk sementara, kita harus cepat menyelidiki kembali kemana hilangnya Raden Sanjaya. Anak itu tiba-tiba saja menghilang ketika kegelapan itu sirna. Apakah kau yakin itu adalah karena adanya satu kekuatan gaib? Iya, tuanku. Perubahan cuaca itu yang tiba-tiba adalah karena kekuatan gaib. Hamba yakin akan hal itu. Dan hamba dapat merasakannya. Tapi tuanku, hamba tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan apakah itu. Dan kemanakah hilangnya Raden Sanjaya? Sekarang, satu-satunya jalan adalah kembali kepada Anting Wulan dan pemuda itu. Bukan tidak mungkin keduanya telah berhasil menemukan Sanjaya. Baiklah, mari kita lihat ke sana, tuanku.
Mudah-mudahan mereka masih berada di sekitar tempat itu. Awas, tuanku, jangan terlalu dekat. Mereka akan dapat mendengar gerak kita. Bukankah setiap kali mengintai mereka juga dengan jarak yang tidak berbeda dengan ini, Amista? Iya, tuanku. Tapi saat ini mereka dalam keadaan waspada. Lihatlah, itu mereka masih terus mencari, menengok sana dan ke sini. Saat ini mereka tengah memasang telinga mereka dengan tajam, tuanku. Iya. Kau benar, Amista. Agaknya mereka masih juga belum menemukan Sanjaya. Aneh. Apakah anak itu hilang dibawa oleh setan dan iblis penunggu hutan ini? Awas, tuanku. Lihat. Itu mereka agaknya hendak menuju kemari, tuanku. Ya, menyingkir. Percuma, Kakang. Percuma kita mencarinya di sekitar tempat ini. Agaknya Raden Sanjaya telah pergi jauh dari tempat ini. Iya, tapi kemanakah perginya? Mengapa ia tiba-tiba saja hilang, seakan-akan raib? Iya, aneh. Benar-benar aneh. Menyesal aku. Menyesal. Mengapa aku tidak menangkap anak setan itu lebih dahulu? Mengapa kita sibuk mencari Raden Sanjaya? Salah. Seharusnya kita menangkap anak itu dahulu dan kemudian menanyakannya dengan paksa. Aku yakin Raden Sanjaya telah dicelakai olehnya, karena tidak mungkin ia akan dapat menghilang dengan begitu saja. Bodoh. Mengapa kita begitu bodoh? Memang aku tidak dapat menjelaskannya, Kakang. Tapi aku kira ini semua bukanlah karena perbuatan Purbaya. Tidak mungkin anak itu dapat berbuat seperti itu. Ingatlah, Adiwulan. Segala sesuatu dapat berubah. Dan lagi pendidikan selama beberapa tahun dari Jerangkong hidup memungkinkan ia untuk bertindak dan bersikap apapun. Kau ingat kakek Mamang Kuraya? Pada umur 12 tahun, 4 tahun lalu, anak itu sudah mampu untuk melempar kakeknya Mamang Kuraya dengan senjata beracun. Jika saja saat itu kakek Mamang Kuraya tidak menguasai Aji Mati Suri, mungkin ia telah mati oleh perbuatan Purbaya. Tapi saat itu bukanlah Kakang sudah mengerti. Ia diperdaya oleh Jerangkong hidup. Ia tidak sengaja melakukan hal itu. Dan untuk perbuatan itu, ia telah menyesali sepanjang tahun hingga ia bertemu kembali dengan kakeknya itu. Iya. Wulan, kau selalu membelanya, Wulan. Ya, karena aku telah mengenalnya. Mengenal pribadinya secara dekat. Semula memang aku bersikap seperti Kakang. Aku demikian membencinya. Ya, sudahlah. Sekarang apa yang sebaiknya menurutmu kita lakukan? Mencoba untuk mencarinya lebih jauh lagi. Kita akan mencarinya hingga beberapa ratus tombak atau bahkan lebih. Dan kita akan kembali lagi kemari. Baiklah, kita coba mencarinya. Mari. Marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya yang hilang secara gaib. Saat itu ketika Raden Sanjaya tengah berusaha mendesak dan melumpuhkan Raden Purbaya, tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Apa yang terjadi?
tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Oh, apa itu? Oh, agaknya Sang Dewi datang. Apa ini? Dalam kegelapan, Raden Sanjaya merasakan seakan-akan ada satu kekuatan yang tak dapat diatasinya yang menariknya melayang ke suatu tempat yang jauh. Raden Sanjaya memejamkan matanya hingga pada suatu saat ia merasa tubuhnya jatuh perlahan-lahan di sebuah dataran berpasir dan sayup-sayup telinganya mendengar debur ombak di kejauhan. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Di manakah aku kini berada? Bukankah ini Pulau Majeti? Pulau di mana aku pernah tinggal? Iya. Ini Pulau Majeti, tempatku beberapa tahun berguru dan tinggal bersama dengan Sang Dewi. Iya. Pastilah semua ini adalah karena perbuatannya. Dia yang telah membawaku ke tempat ini. Tapi di manakah Sang Dewi? Dinda Dewi! Dinda Dewi! Apakah engkau yang telah membawaku ke tempat ini? Dinda Dewi! Aku akan mencarinya lebih jauh lagi. Siapakah itu di sana? Sepertinya aku melihat seorang wanita yang tengah duduk di bebatuan pinggir pantai. Akan kulihat. Hup! Dengan beberapa kali lompatan saja, Raden Sanjaya berhasil tiba di belakang sosok wanita yang tengah duduk membelakanginya. Wanita yang berpakaian sederhana itu memandang ke arah lautan lepas tanpa sedikit pun menghiraukan kedatangan Raden Sanjaya. Rasanya aku mengenal sosok wanita ini. Pasti ia adalah Dinda Dewi. Untuk apa kau memanggilku datang kemari, Dinda Dewi? Apakah ada satu persoalan penting yang ingin kau bicarakan? Sesaat wanita itu tidak juga memberikan jawaban maupun reaksi. Raden Sanjaya tetap terpaku di tempatnya. Tapi tak lama kemudian, wanita itu perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Ya, ada sesuatu yang ingin kutuntut darimu, Kanda Sanjaya. Dugaan Raden Sanjaya tidak salah. Akan tetapi tetap saja dadanya terasa berdesir. Ketika ia telah bertemu pandang, terasa ada sesuatu yang dirasakannya dalam dadanya. Perasaan bersalah. Iya. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan seakan-akan purnama menertawai aku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Raden Sanjaya menunduk. Ia menyadari akan kesalahannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia melangkah mendekati wanita agung yang kini mengenakan pakaian sederhana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.